Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba sebelumnya kasih tos kanan kirinya, bilang saya sungguh bersuka cita pagi hari ini. Amin. Karena kita boleh berjumpa di dalam rumah Tuhan. Kita berjumpa dan kita mau mengalami Tuhan pagi hari ini ya. Apapun keadaanmu, apapun yang kau hadapi, tenanglah di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita bisa tenang, kita bisa mengalami segala pertolongan yang daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami mau tenang di hadapan-Mu karena Engkau penolong. Yesus penolongku, tangannya tersedia menopang hidupku. Hai jiwaku, tenanglah. Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia. Ku pasti menang. Pasti menang. Katakan Tuhan di pihakku. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut, sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Terima kasih Tuhan. Kami mau tenang di hadapan-Mu. Kami mau tenang di hadirat-Mu pagi hari ini. Tenang, Yesus penolongku, tangannya tersedia menopang hidupku. Katakan tenang, Yesus kekuatanku. Tenang, Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia. Kita pasti menang. Ku pasti menang. Katakan bersama-sama, jika Tuhan di pihakku, Di pihakku, ku tak akan takut, sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku,
akan takut. Sesulit apapun keadaannya, sesulit apapun, hatiku tetap percaya. mujizatnya Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan Tuhan di pihakku. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut. Sesulit apapun situasinya, Hatiku tetap percaya. mujizatnya Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku. Tuhan di pihakku, Kami yakin dan percaya. Amin. Tuhan di pihakku. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut. Sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Tuhan di pihakku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Sekali lagi, Tuhan di pihakku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Mari kita angkat tinggi. Mari kita angkat tangan kita. Kita katakan ku tinggikan namamu Tuhan. Oh, Tinggikan selamanya kau tinggikan. Engkau layak. Engkau layak dipuji, disembah. Ku sembah. Ku sembah. Selamanya kau ku sembah. Dalam hidupku Tuhan. Dalam hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan ku sembah. Ku sembah. Selamanya Kau ku sembah.
Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan selama hidupku, kami mau menyembah-Mu senantiasa. Selama hidup kami Tuhan, kami akan setia menyembah-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Hanya Engkau Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Yang siap memuji menyembah Tuhan katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Terima kasih Tuhan, Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima persembahan kami. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Dia. Akan tiba saatnya umat Tuhan akan bersatu dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa. Amin. Berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Kita satukan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara. Amin. Menyatakan katakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Kekuatan dan kekuatan, hormat dan kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Umat Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita mau puji Dia, kita mau rayakan segala kebaikannya. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau serukan keselamatan yang daripadanya. Amin. Siap bersama-sama katakan. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan
kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Come on, yeah. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Amin. Percaya bahwa Tuhan yang berkuasa di tengah-tengah kita. Kasih tos sekali lagi teman-temannya, bilang Tuhan berkuasa di tengah-tengah kita. Amin. Siap ya? Oh oh oh, oh oh oh, oh 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 yeah. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh yeah. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kita minta Tuhan serahkan, serahkan musuh-Mu, selamatkan, selamatkan umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh oh oh, oh 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 yeah. Oh oh oh, oh oh. Siap? Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Amin. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak bersama-sama ya. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh oh oh, oh oh oh, oh 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 yeah. Katakan kerahkan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Bersama-sama katakan, Allah bangkit, bersorak bersama. Hey, Allah bangkit, bernyanyi. Musuh, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Bersama-sama lambaikan tangan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Apa saudara? Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Siap sekali lagi katakan, Allah bangkit, bersorak bersama-sama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat. Sekali lagi katakan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya.
bagi Dia. Bersama-sama kita akan haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, rasakan Tuhan hadir di tengah kita. Kita merasakan segala kuasa-Nya, pertolongan-Nya, pembelaannya yang tidak pernah selesai dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Musim bisa berganti, situasi boleh berubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah selesai. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Simakan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Siang selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari bersama-sama kita katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi, kita katakan Tuhan selalu menolong hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatlah di masa lalu di mana Tuhan menolong engkau, mengangkat engkau di saat yang tidak mungkin. Tuhan itu akan tetap setia menjagai hidupmu sampai selama-lamanya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Oh, selamanya kami tinggikan. Oh, kami muliakan Engkau, Tuhan yang selalu menolong. Tuhan yang selalu membelaku. Oh, Shikaralama yaralama takaralama shandaralama. Tuhan yang selalu menolong. Terima kasih Tuhan.
karena Engkau ada di sini. Engkau menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Shikara lapaya. Amin. Amin. Tuhan selalu menolong. Saya persilahkan kepada hamba-Nya. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Padamu, kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu sebagai Tuhan dan sebagai Raja dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu, untuk mendengar suara-Mu ya Bapa. Dan pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa, siapkan kami Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan, supaya kami dapat hidup yang penuh dengan kemenangan ya Tuhan. Kami dapat menjadi dampak, kami dapat berbuah lebat ya Tuhan, dan kami dapat mendatangkan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin kami Tuhan, ajar kami Tuhan, tuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini saya dapat giliran, sebenarnya bukan gak diduga-duga gitu ya. Karena saya tuh kan punya, bisa ngatur jadwal pembicara gitu ya. Nah jadwal saya tuh sebenarnya minggu depan. Lalu ternyata ada pembicara lain. Jadi saya udah hapus nama saya. Maju jadi minggu ini. Nah gitulah nasibnya. Saya udah coba cari orang lain, semua gak ada yang bisa. Sehingga akhirnya dapat giliran deh, dengan terpaksa. Jadi hari ini saya ingin sedikit sharing. Jadi tema kita bulan ini adalah mengenai family kan ya. Jadi hari ini saya ingin sedikit sharing mengenai investasi itu. Nah banyak kita berpikir kan investasi itu pasti berhubungan sama bisnis ya. Banyak berhubungan sama uang gitu, banyak berhubungan sama banyak yang berhubungan dengan uang pastinya gitu ya. Tetapi hari ini yang saya ingin ngomong adalah investasi dalam sisi keluarga sebenarnya. Bagaimana kita investasi dari sisi keluarga. Nah, kalau misalnya kita lihat pola investasi, belum nyala ya. Oke. Ya, kalau kita lihat pola investasi sesuai dengan firman Tuhan seperti apa sih gitu kan ya. Nah, kita lihat di firman Tuhan itu ada beberapa ayat gitu. Salah satunya adalah ayat ini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, itu di 2 Korintus 9 ayat 6. Nah, konteks dari ayat ini sebenarnya ngomong tentang persembahan, ya, memberikan persembahan.
Tetapi ada juga ayat lain yang berbicara di Galatia 6 ayat 7-9, jangan sesat katanya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, jadi di situ ada 2 ayat yang sebenarnya ngomong tentang apabila kita menabur sedikit, ya kita akan menuai sedikit juga gitu ya. Dan apabila kita menabur dalam daging, ya kita akan merasakan daging gitu kan. Kita akan melihat dampaknya daging gitu. Jadi itu adalah 2 kita melihat pola dari Alkitab gitu ya. Jadi kalau kita mau menabur, kalau kita mau mendapatkan banyak, ya artinya kita harus menabur banyak, gitu kan ya. Kita nggak bisa menabur sedikit. Nah, pola investasi ini sebenarnya berlaku dalam apa aja sih, gitu kan ya. Ini berlaku juga dalam sisi memberikan persembahan, kayak tadi ayat yang itu kan ngomong konteksnya memberikan persembahan ya. Tetapi juga sebenarnya bisa dalam melayani Tuhan, gitu. Dalam melayani Tuhan, dalam sisi mengelola keuangan, menabung, kalau kita menabung sedikit ya pasti kita dapatnya sedikit kan gitu kan ya. Tapi kalau kita menabung banyak ya pasti kita dapatnya banyak. Nah, kita bisa melihat firman Tuhan kan sebenarnya logika aja gitu, masuk akal aja ya. Bukan sesuatu yang supernatural terus-menerus gitu. Tapi banyak kita mungkin ada, bukan nggak banyak kita sih, tapi beberapa orang sangat supernatural banget gitu, ngeroh banget gitu ya. Sehingga melihat segala sesuatu tuh sangat supernatural. Tapi kalau kita melihat, ya kita nabung dikit, dapatnya sedikit. Kita bekerja sedikit, dapatnya sedikit gitu kan. Tapi kalau kita mau dapat banyak, ya artinya kita harus melakukan lebih banyak gitu. Jadi ini juga berlaku dalam bekerja, dalam membangun karir gitu ya. Membangun karir kan kayak apa sih? Membangun CV kita sebenarnya kan ya. Waktu kita kerja sama orang, yang kita bangun apa? CV kita. CV kita itu penting gitu kan ya, karena CV kita itu yang waktu kita apply, itu dilihat orang gitu kan CV kita. Jadi dilihat seberapa sering kita berpindah misalnya gitu. Apa yang kita udah capai di kantor itu. Nah itu kan CV kita itu adalah yang kita bangun gitu. Nah CV kita itu menentukan kita investasi kita seperti apa gitu. Tetapi itu juga dalam berhubungan membangun pernikahan gitu. Pola investasi ini juga berlaku dalam membangun pernikahan, dalam memilih pasangan hidup, dalam membangun keluarga dalam kesehatian, maupun membangun keluarga dalam anak-anak. Nah ini sebenarnya pola ini berlaku semua, tidak hanya berlaku dalam sisi yang tadi gitu ya. Nah dari pola pengalaman saya gitu, saya melihat, saya kan orangnya tipikalnya sangat logika ya, jadi sangat logik banget. Nah memang kelemahan saya tuh, saya waktu awal sangat sulit untuk percaya hal-hal yang supernatural. Jadi kalau yang berhubungan dengan mukjizat, susah banget percaya gitu ya. Karena logikanya sangat kuat gitu. Tetapi waktu saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan gitu, mungkin udah sekitar hampir 20 tahun gitu kali ya. Itu membuat saya mulai berubah sebenarnya. Mulai berubah. Dan bagaimana saya juga melihat bagaimana Tuhan bekerja dan bagaimana Tuhan mendorong saya, membawa saya ke tempat-tempat yang saya nggak pernah plan gitu. Kayak seperti ibadah hari ini gitu kan ya. Yang saya tidak pernah rencanakan gitu. Yang saya udah hapus nama saya, ternyata udah datang lagi gitu kan. Gitu. Jadi saya melihat Tuhan itu banyak sekali mengatur gitu ya. Banyak sekali mengatur, tetapi puji Tuhannya selalu ada kasih karunia-Nya kan ya. Amin. Selalu ada pertolongannya gitu. Sehingga saya bisa melakukannya gitu. Jadi saya melihat tipikal saya adalah tipikal yang sangat kuat dalam logika. Nah, waktu saya ada beberapa ayat yang sangat memberkati saya gitu ya. Salah satunya adalah Yakobus 4 ayat 13 sampai 15 ini. Jadi ayat ini ngomong tentang, ayatnya berbicara, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata,
jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi yang kita bisa melihat dari ayat ini semua atas jika Tuhan menghendakinya, gitu ya. Nah, saya juga ada satu ayat lagi yang saya belum masukkan ke dalam sini adalah di Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Mungkin dari kita bisa dibuka atau Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Karena ayat ini sangat menolong saya dalam apa gitu. Waktu itu adalah dalam mencari pasangan hidup gitu ya. Tetapi ayat ini sebenarnya berlaku dalam segala hal gitu. Nah, dan saya percaya bahwa Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Di situ berbicara, mungkin saya katakan aja ya supaya cepat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jadi fondasi kita harus Tuhan, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Gitu. Jadi jangan berpikir, kita coba berpikir baik gitu ya. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu gitu. Jadi kita coba untuk mengakui dia. Nah balik lagi, saya kan orang logika gitu ya. Jadi saya sulit mendengar suara Tuhan sebenarnya gitu. Saya hanya bisa mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan. Saya nggak bisa dengar suara Tuhan audible, jarang sekali terjadi. Mungkin sekali seumur hidup gitu ya. Jadi saya bukan tipikal seperti itu gitu. Jadi saya coba untuk melibatkan Tuhan dalam segala yang saya coba lakukan, maka dia akan meluruskan jalan-jalannya gitu. Itu yang saya percaya. Jadi kita nggak usah takut juga bikin salah gitu. Jadi walaupun kita bikin salah, ya Tuhan akan bawa lagi, Tuhan akan luruskan lagi. Jadi saya percaya tuh, kayak dulu waktu saya memilih pasangan hidup gitu ya. Gitu ya, ha? Enggak dong. Walaupun penuh dengan beban. Enggak ada orangnya ya, enggak ada orang. Direkam ya tapi ya, gawat. Jadi saya melihat tuh waktu mencari pasangan hidup itu, kalau ini dari Tuhan, biar Tuhan yang buka jalannya. Itu sebenarnya apa tuh mindsetnya ya, pola pikirnya ya. Kalau ini bukan dari Tuhan, biar Tuhan yang tutup jalan-jalannya. Makanya waktu itu mau menikah, saya yakin banget dari Tuhan. Gitu. Kenapa saya yakin banget? Karena saat itu orang-orang yang nggak setuju dengan kita, waktu akhir-akhir itu bisa setuju. Gitu. Nah itu, jadi saya bisa melihat bahwa Tuhan bekerja loh gitu. Bahwa Tuhan membuka jalan-jalannya. Maka saya bisa merasakan, ya ini dari Tuhan. Gitu. Tapi kalau misalnya ini bukan dari Tuhan, dan jalan-jalannya tertutup, saya juga terima juga. Gitu. Bahwa itu artinya bukan dari Tuhan. Maka ayat ini menurut saya sangat relevan. Gitu ya, sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dalam kita memilih apa yang harus kita pilih dalam hidup ini. Salah satunya ya kita memilih pasangan hidup tadi. Gitu ya. Nah yang saya ingin bicarakan adalah, saya merasa walaupun hari ini saya mungkin ingin sharing mengenai dampaknya gitu kan ya. Dampaknya seperti apa. Walaupun saya sepertinya sudah memilih pasangan yang dari Tuhan. Lalu berikutnya saya juga sudah melakukan banyak ketaatan misalnya gitu ya. Contohnya waktu itu kan saya tuh mulai banyak melayani sekitar 15 tahun yang lalu ya sekarang ya. Jadi waktu itu di Prigen kita membangun persekutuan doa, kita sering sekali mendatangkan hamba Tuhan di situ. Salah satunya adalah Kak Agus dan Kak Mala gitu ya. Dan mereka banyak sekali membimbing kita, memuridkan kita, kasih tahu apa yang harus dilakukan, apakah itu dari sisi pelayanan maupun dari sisi apa yang harus kita lakukan di keluarga gitu ya. Nah saya waktu itu kan kita sedang bergumul tentang anak waktu itu. Jadi waktu itu Kak Agus bilang, ya kamu harus sering tumpang tangan di rahim istri kamu gitu ya. Nah saya lakuin tuh tiap hari tuh, lakuin gitu. Walaupun sebelumnya kan maksudnya bukan tipikal orang yang begitu ya. Tapi saya lakuin walaupun tidak mengerti gitu. Nah setelah akhirnya, tapi udah lama kemudian lah, itu udah hampir 2 tahun kemudian, akhirnya si Monik hamil kan. Gitu.
Akhirnya Monik hamil. Nah setelah dia hamil, Kak Agus juga bilang, sering tumpang tangan sama anak kamu gitu, supaya itu blessing dari orang tua kepada anak. Nah kita lakuin lagi gitu, saya lakuin lagi gitu. Saya tipikal orangnya ya udahlah lakuin aja lah, taat aja gitu kan ya. Karena firman Tuhan di situ kan bilang ya di Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Jadi kalau saya lebih suka bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya bilang lebih mantap gitu. To obey is better than sacrifice. Jadi kadang-kadang saya sering kali melihat ya dalam pelayanan, ada orang-orang yang denger gitu, tapi nggak pernah mau lakuin. Sehingga hidupnya di situ-situ aja, nggak pernah keluar gitu, nggak pernah keluar dari masalah. Adanya di situ-situ aja gitu ya. Jadi kadang-kadang sebenarnya ya kita hanya perlu lakuin aja sih. Gitu. Walaupun kita nggak mengerti, lakuin aja gitu ya. Jadi saya ingat kayak waktu kita mendoakan anak, kita nggak ngerti kan ya, bener nggak sih bisa terjadi, apa bener tumpang tangan efek tiap hari lagi gitu kan ya. Efek setiap hari gitu, PR banget gitu kan ya, tapi kita lakuin aja gitu kan. PR banget itu setiap malam gitu. Nah kita lakuin aja gitu kan. Jadi karena to obey itu lebih baik daripada sacrifice. Ya, jadi itu yang kita lakukan saat itu. Jadi kita taatin aja. Nah, waktu saya memulai Komsel, saya diingetin tentang ayat ini gitu. Jadi saya tipikal tuh orang logika dan juga tipikal orang yang konsisten. Gitu. Jadi kalau tiap pagi baca firman, saya baca firman terus itu tiap pagi lah, nggak pernah bolong. Udah sekarang berapa 4 tahunan gitu ya. Nah, istri saya bukan tipikal seperti itu. Dia tipikal emosional kan ya, up down gitu kan ya, semangat nggak semangat gitu kan. Jadi kita dua yang berbeda banget gitu ya, yang disatukan oleh Tuhan gitu. Jadi kita dua tipikal yang berbeda banget. Nah kadang-kadang saya melihat waktu Monik semangat banget, waktu dia nggak semangat dia juga hilang gitu. Jadi dia up and down banget. Nah tetapi ayat ini tweng banget waktu saya baca gitu ya. Jadi ayat ini berbicara tentang, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya dan untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi yang saya dapat dari ayat ini adalah kerohanian istri saya itu adalah tanggung jawab saya. Nah itu PR yang susah gitu untuk orang yang konsisten dengan pasangan hidup yang tidak konsisten gitu kan ya. Nah, tapi dia memang seperti itu kan. Nah tugas saya adalah kalau di bahasa Inggrisnya sebenarnya juga lebih mantap gitu ya. Bahasa Inggrisnya itu berbicara tentang tugas suami adalah washing with water through the word. Jadi artinya tugas suami adalah menyucikan istrinya lewat firman Tuhan. Jadi tugas suami adalah sering sharing, penting ngomong gitu tentang firman Tuhan. Karena pertumbuhan rohani istri adalah tanggung jawab suami. Nah di situ, itu yang saya coba untuk lakukan. Coba untuk lakukan ya. Bukan sudah perfect melakukannya ya, tetapi coba untuk melakukan. Karena dalam semua hal kan kita hidup di dunia ini bukan perfect ya. Tetapi kita harus coba aja. Karena balik lagi, obey itu better than sacrifice kan ya. Melakukan aja, kita lakukan aja gitu. Coba untuk melakukannya. Nah waktu kepada anak-anak bagaimana gitu. Nah kepada anak-anak kita juga coba untuk mengajarkannya berulang-ulang. Jadi ayatnya adalah di Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau dalam perjalanan dan apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya
sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah itu di Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Saya sangat diberkati dengan sharing khotbah Kak Edi waktu itu ya, yang mengenai Shema Israel, mengajarkan tentang ini, dan saya ajarin kepada anak-anak saya gitu. Jadi saya rutin sharing, kita juga ada satu Alkitab kayak comic book gitu ya, yang saya sering bacain kepada mereka gitu, supaya mereka tuh kuat dalam firman, mengerti kebenaran. Jadi kalau misalnya kayak contoh, waktu pandemi, saya itu kan banyak di rumah ya. Jadi waktu pandemi, lockdown, di rumah, jadi kita tuh banyak nonton TV, ya gitu, banyak nonton TV, dan anak-anak banyak nonton film anak-anak, yang akhirnya ya saya juga harus ikut nonton itu kan ya. Nah satu waktu tuh ada satu film, gitu ya. Film ini adalah film anak-anak, ya film anak-anak. Nah film anak-anak ini sedang mengajarkan anak-anak, jadi ada satu karakter cowok yang mau pakai dress, gitu. Wah gitu kan ya, ngelihat ini, wah ini kacau nih gitu kan. Nah, saya langsung bilang sama anak-anak gitu, kalian tahu kan, ini nggak bener kan? Gitu. Kalian tahu nggak kenapa ini nggak bener? Gitu. Jadi yang kita harus sadari bahwa dunia ini nih sedang mengisi anak-anak kita dengan sampah, gitu ya, dengan hal-hal yang bukan kebenaran. Gitu. Nah, tugas kita sebagai orang tua mengoreksi, gitu. Tugas kita adalah meluruskan, gitu, yang tidak lurus, gitu. Jadi yang kita harus sadari bahwa dunia ini input loh, kasih input ya. Apakah itu lewat peers, lewat teman, lewat TV, ini frontal lewat TV, film anak-anak gitu. Mengajarkan si karakter cowok mau pakai dress. Waduh, ini nggak benar banget gitu kan ya. Kalau itu makanya saya langsung bilang, kamu tahu nggak kenapa ini nggak benar? Di firman Tuhan, di ayat yang mana ini nggak benar gitu. Bahwa saya bilang bahwa Tuhan itu menciptakan kita laki-laki dan perempuan gitu. Tuhan itu kalau kita jadi laki-laki, jadilah laki-laki yang perfect seperti yang Tuhan mau. Kalau kita diciptakan perempuan, jadilah perempuan yang Tuhan mau gitu. Nah itu yang saya ajarin ke anak-anak gitu. Jadi ya kita coba aja untuk melakukannya. Jadi yang saya ingin bicarakan adalah saya juga coba untuk mengajarkan anak-anak saya tentang kebenaran gitu. Nah, kalau misalnya di rumah menghadapi anak-anak seperti apa gitu. Di rumah yang kita coba lakukan adalah balance antara rasa aman dan juga disiplin. Nah, rasa aman itu kalau kita lihat itu bisa dilihat apa yang Bapak lakukan kepada Tuhan Yesus kan ya. Nah, ayat ini seringkali saya diceritakan tapi butuh waktu lama untuk benar-benar tueng banget itu ya. Jadi kita lihat Bapak itu memberikan rasa aman kepada Tuhan Yesus gitu. Nah, kita bisa lihat itu di ayat mana? Di ayat Markus 1 ayat 11. Di situ dibilang bahwa lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi kita bisa melihat Bapa itu sudah berkenan kepada Yesus sebelum dia memulai pelayanannya. Jadi bukannya kamu harus begini baru kamu berkenan. Kamu harus dapat nilai bagus baru kamu berkenan. Kamu harus baik baru kamu berkenan. Enggak. Tuhan Yesus itu sudah berkenan karena dirinya. Sama dengan setiap kita gitu. Kita juga harus tahu bahwa kita ini berkenan di mata Tuhan. Karena kenapa? Karena kita adalah anaknya. Gitu. Nah sama seperti Bapak gitu. Kita punya anak-anak di rumah. Anak-anak itu harus seperti apa? Anak-anak itu harus merasa aman di rumah. Bukan karena nilainya bagus, baru dia dapat perkenanan kita. Bukan karena dia hari ini baik, dia baru perkenan kita. Mau anak kita gimana, dia akan selalu berkenan. Tetapi bukan berarti kita akan menerima dia apa adanya. Karena tugas orang tua harus balance antara kasih, rasa aman, dan disiplin. Gitu. Jadi ayatnya di mana? Ayatnya kita bisa melihat di Amsal 22 ayat 6, di situ berbicara, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi kita bisa melihat anak-anak tuh harus didisiplin, harus diarahkan gitu. Jadi makanya waktu kayak kita dengar yang film itu, langsung harus diluruskan kebenarannya gitu, nggak bisa ditunda-tunda gitu. Harus langsung diluruskan.
Nah, ayat berikutnya adalah ngomong tentang di Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi tugas bapak-bapak adalah memberikan rasa aman, tetapi juga mengarahkan. Mengarahkan dari sisi apa? Menurut ajaran dan firman Tuhan gitu. Bukan menurut apa yang kita pikir benar gitu. Karena saya jujur aja ya, maksudnya semenjak sebelum saya benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan, banyak baca firman Tuhan, yang dalam pikiran saya itu banyak ketidakbenaran. Contoh gitu. Saya tuh dulu berpikir kayak, karena saya tuh kan lahir 3 cowok ya, dan papa mama sibuk bekerja, gitu. Sehingga saya tuh jarang punya relationship sama orang tua sebenarnya ya. Mungkin mama agak bawel ya, seperti ibu-ibu pada banyak. dan papa yang nggak pernah ngomong gitu, nggak pernah ngomong, jarang ngomong, tapi dia menjadi role model yang baik gitu. Nah, jadi saya merasa pertumbuhan saya itu bergumul sendiri sebenarnya. Banyak bergumul sendiri, sehingga akhirnya dari loser gitu, saya merasa diri saya itu dulu loser banget gitu. Merasa diri saya loser, sekolah juga nggak becus gitu, nilai berantakan gitu. Dan saya dikirim ke Australia umur teen ya, umur 14 saya udah dikirim ke Australia, bukan karena hebat gitu ya. Karena di sini hampir nggak naik kelas gitu, maka dikirim dimasukin ke asrama gitu kan ya. Dimasukin ke asrama gitu, dimasukin asrama yang ketat gitu, yang super ketat. Nah, jadi saya bisa melihat bahwa saya merasa diri saya itu loser banget dulu. Gitu. Nah, saya bisa berubah gitu karena ya bisa dibilang daya juang dan lain-lain lah gitu ya. Nah, saya makanya waktu sebelum punya anak dulu saya bilang, kalau saya punya anak saya mau didik kayak militer gitu. Saya itu kan pikiran-pikiran yang nggak benar ya, jujur itu pikiran yang nggak benar. Saya mau anak saya itu tough, harus kuat, harus gini, harus gitu, harus gini, harus gini. Nah, Tuhan rubah si pola pikir itu ya. Tuhan rubah dengan cara apa? Dengan cara susah punya anak gitu kan ya. Udah susah punya anak, masa kalau anak lahir masih didik militer gitu kan? Jadi akhirnya udah kalah duluan gitu. Sehingga akhirnya pola itu yang merubah gitu ya, pola itu berubah. Maka saya bisa melihat bahwa kita itu harus mendidik anak-anak kita menurut apa? Menurut ajaran dan firman Tuhan. Bukan menurut apa yang kita pikir benar, gitu. Apa yang kita pikir baik, tetapi apa yang memang kebenaran. Gitu. Nah, jadi waktu mendidik anak-anak gitu ya, saya cobalah untuk tick all the boxes lah gitu ya. Coba untuk lakukan ini gitu. Walaupun balik lagi saya belum bilang saya udah perfect ya, tapi saya coba untuk melakukan, coba untuk mengandalkan Tuhan, coba untuk memberikan rasa aman di keluarga. Kalau nilai mereka jelek ya saya bisa terima gitu kan ya, apa adanya gitu. Dan untuk anak-anak kita sih nggak pressure ya, maksudnya kayak ya penting lu lulus aja lah gitu. Ya maklum lah, namanya saya juga dulu susah-susahan kan gitu ya. Masa sekarang mau expect anak-anak untuk juara gitu. Jadi yang penting lulus aja lah, yang penting lewat gitu kan. Ya. Jadi tapi itu kan memberikan rasa aman ya. Kalau misalnya kita harus nilai kamu segini, kamu harus begini, harus begitu, itu kan pressure kan akhirnya kan ya. Ya kalau dia bisa bagus ya bagus gitu. Kayak kebetulan anaknya nomor 2 bagus gitu. Nilainya 90-an terus gitu. Happy gitu. Tapi yang 2 cowok kan enggak gitu. Dan saya juga coba untuk kayak mendoakan mereka, habis itu mengajarkan firman Tuhan, menceritakan tentang pelayanan, menceritakan tentang kehidupan gitu. Ya saya juga coba untuk menunjukkan kepada mereka ayah yang rajin, bekerja keras, memberikan role model. Jadi itu yang saya coba untuk berikan kepada anak-anak. Tetapi apakah itu semua beres gitu? Apakah anak saya jadi juara semua? Apakah karena kita udah tick all the boxes, kita udah dulu tumpang tangan segala macam, apakah semuanya perfect gitu? Enggak. Gitu.
Jujur aja tidak. Kenapa? Karena di ayatnya juga dibilang di Yohanes 16 ayat 33 ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Jadi waktu kita terima Tuhan Yesus, kita beroleh damai sejahtera. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kalau misal di bahasa Inggrisnya, balik lagi bahasa Inggris lebih jelas ya. Di John 16:33 di sini dibilang bahwa in this world you will have trouble. Dalam dunia ini kita akan mempunyai masalah. Jadi walaupun kita tick all the boxes, walaupun kita coba untuk hidup benar, kita coba untuk melakukan firman Tuhan, tetapi bukan berarti hidup di dunia ini akan perfect. Kita itu akan selalu menemukan masalah gitu. Tetapi yang harus kita percayain adalah jangan khawatir. Kenapa jangan khawatir? Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan masalah-masalah itu untuk kita. Ya. Dia sudah hidup dunia ini dan dia mengalahkan dunia ini. Gitu. Jadi itu harus menjadi pegangan kita, kekuatan kita. Gitu ya. Jadi saya bisa melihat dalam anak-anak gimana. Nah balik lagi mungkin saya ingin sedikit sharing tentang 2 anak cowok gitu ya. Lucunya itu mereka itu anak-anak yang gimana ya. Jadi saya tuh bisa melihat diri saya di mereka. Gitu. Copy paste ya. Masalah yang mereka hadapi itu masalah yang saya hadapin dulu gitu. Ya. Tapi bersyukur, maksudnya bersyukur dengan kehidupan. Saya sibuk bekerja ya, tapi kan kemarin ada masa-masa pandemi ya. Saya di rumah, ya bisa melihat hari-hari dengan mereka. Maksudnya itu menurut saya itu satu blessing sih ya. Kalau kita bisa ada waktu untuk bersama-sama dengan anak-anak kita, itu satu blessing. Gitu. Walaupun awal kan baik ya, tapi lama ngoceh kan. Sebagai bapak di rumah yang nggak keluar rumah gitu kan ya, ngoceh ini nggak boleh gitu kan. Jadi rese juga sebenarnya ya. Awalnya baik tapi jadi rese. Nah, karena balik lagi saya adalah tipikal orang cermat. Gitu. Jadi orang cermat kan sering melihat yang nggak bener kan selalu kan gitu kan ya. Jadi ngelihat kok ini nggak bener, komplain gitu. Jadi akhirnya menyebalkan juga gitu di rumah ya. Nah kalau misal kalau udah bekerja not too bad karena di rumahnya lebih jarang gitu. Jadi good cop. Kalau ada kelamaan di rumah jadi bad cop gitu. Nah habis itu jadi saya bisa melihat diri saya di anak-anak saya gitu. Tapi menurut saya itu juga satu kasih karunia ya. Kita bisa merasakan, tapi ya kalau saya bisa melihat di kehidupan ini, waktu kita mau terlibat, ada kasih karunia-nya. Tapi kalau kita nggak mau, nggak ada kasih karunia itu. Tapi waktu kita willing, mau gitu, ada. Kayak misalnya firman Tuhan hari ini gitu ya. Awalnya saya nggak ada ide apa-apa gitu ya, tapi ya udahlah maulah saya udah dijorokin ya nggak mau kan, hikmatnya ada gitu, kasih karunia-nya ada gitu. Jadi setiap kali kita mau, oke Tuhan saya mau deh Tuhan, ada kasih karunia-nya. Gitu. Maka saya lihat dalam mendidik anak-anak saya ini, anak saya yang pertama tuh dia sama banget gitu kan ya, samanya gimana? Dia itu sangat visual, jadi orangnya itu sangat visual. Karena saya kan suka tes diri saya kan ya, jadi saya dites beberapa kali psikolog gitu kan, tes psikologi gitu ya, sehingga saya mengerti diri saya orang tipikal orang visual, saya bisa ngelihat kayak segala sesuatu dalam bentuk gambar gitu. Nah tetapi saya sangat lemah dalam hafalan. Nah sekolah itu kan hafalan semua kan. Saya tuh pernah satu kali ya zaman dulu ya, saya kan dulu waktu kecil tinggal di Bogor. Jadi harus belajar bahasa Sunda. Itu kacau banget itu. Semua kan hafalan kan ya. Saya udah pernah satu waktu tuh mau ujian ya. Saya udah dapat contekan ujiannya. Apa yang bakal di ujian besok tuh saya udah dapat gitu. Saya udah tapi masalah saya nggak ngerti sama sekali kan. Jadi saya harus hafalin. 1A, 2B gitu kan. Jadi saya harus hafalin begitu. Pas ujian yang hafal kan itu doang. 1A, gitu kan. Jadi itu dapat ya nilainya 2 dari 100 misalnya. Kacau banget gitu. Sampai yang ngasih contekan juga lemes kali gitu ya.
Udah ada contekannya, jawabannya salah. Gitu. Jadi saya bisa melihat anak saya itu kesulitan gitu. Kesulitan dia adalah karena sekolah itu isinya hafalan semua. Gak boleh bawa buku gitu. Sehingga akhirnya semua harus dihafal gitu. Nah tetapi jadi saya juga ngerti maksudnya masalah yang dia hadapin gimana, apa yang harus dia lakukan gitu. Nah semuanya itu berubah waktu saya mungkin umur 20-an gitu ya. Saya merasa kayak waduh gua kalau begini terus kacau banget nih gitu kan ya. Nah itu ada kayak metanoia gitu kan ya, metanoia oke harus lakukan sesuatu gitu. Nah harus lakukan sesuatu makanya bisa berhasil gitu. Nah jadi saya bisa melihat bagaimana anak saya ini bisa menemukan metanoia itu lebih cepat. Sebenarnya PR-nya kan gitu ya. Bagaimana dia bisa mengalami metanoia itu lebih cepat daripada saya mengalaminya. Jadi tugas seorang ayah adalah membantu dia kan sebenarnya, menolong dia ya, bukan kasih pressure, kamu harus nilai bagus. Padahal kita sendiri kok nilai busuk gitu kan ya. Parah loh. Jadi itu yang maksudnya yang coba untuk saya dapat dari Tuhan adalah itu yang saya harus coba lakukan dengan anak saya yang cowok gitu. Bagaimana menemenin, bagaimana menolong gitu. Bagaimana membantu dia, bagaimana mengerti dirinya lebih baik supaya dia bisa apa? Supaya dia bisa melewatinya gitu, bisa melewati. Nah, anak yang cowok sama juga. Yang satu lagi yang kecil. Yang ini lebih saya bisa melihat saya tuh waktu kecil bukan anak yang baik gitu ya. Anak rese gitu. Karena saya suka marah, suka meledak gitu. Suka meledak. Dan satu waktu mama saya bilang, kamu tuh emosional banget. Meledak-ledak terus gitu kan ya. Karena saya kalau meledak tuh suka banting pintu, marah-marah kayak gitu. Jadi dan saya menganalisa kenapa gitu ya. Karena waktu saya kecil gitu ya. Saya tuh kan tipikal orang cermat. Jadi waktu sesuatu tidak berjalan seperti yang saya mau, saya kesel. Dan waktu kesel itu karena di zaman dulu nggak ada self control sebenarnya. Jadi itu yang saya ajarin ke anak saya yang kecil ini adalah self control. You have to control yourself. Gitu. Karena balik lagi salah satu dari buah roh itu adalah penguasaan diri kan. Gitu. Jadi PR sama anak ini adalah penguasaan diri. Bagaimana dia kalau ngelihat sesuatu yang tidak berjalan tidak seperti yang dia inginkan, dia bisa menguasai dirinya. Karena itu yang saya belajar dari diri saya juga waktu saya kecil gitu kan ya. Saya tipikal orang yang ya nyebelin gitu. Jadi waktu mulai sekolah pun saya kan selalu karena cermat ya, ini kok nggak benar, ini kok nggak benar, ini jalan nggak ini, pokoknya segala sesuatu yang nggak sesuai upset, segala sesuatu nggak sesuai tahu salah upset, kesel gitu. Sehingga sama ya kayak kita berjalan sama orang yang selalu kesel kan menyebalkan kan ya, gitu kan ya. Jadi maka itu saya bisa menjadi orang yang menyebalkan saat itu. Sampai dengan saya bisa menguasai diri saya sadar, oh ternyata aku bukan orang seperti ini gitu. Ternyata saya bisa menguasai diri saya loh gitu. Ternyata saya bisa menguasai emosi saya. Nah itu yang saya ajarin kepada anak saya yang kecil ini. Karena kebetulan kayak sekitar 3 minggu yang lalu terjadilah perang besar di rumah gitu kan ya. Perang besar. Jadi anak saya yang kecil ini ngamuk gitu, ngamuk. Ngamuknya itu gara-gara hal simple. Jadi dia tuh pernah dites psikolog kan ya. Jadi tes psikolognya kalau lucu juga sih si anak. Jadi dia tes psikolognya itu psikolognya bilang, sebenarnya saya sih merasa tidak perlu dites psikolog, tapi ya tahu lah siapa yang suruh kan. Nah waktu dites itu dibilang kayak, ini ada satu karakter, ada satu pribadi nih misalnya gitu. Karakter dia seperti apa? Coba kamu ceritakan tentang karakter ini. Nah di situ dia bilang tuh si anak yang kecil ini ya. Dia bilang karakternya tuh angry katanya. Angry. Habis itu karakternya itu apa ya dia bilang ya. Pokoknya yang jelas tuh angry, ada 5 karakternya tapi negatif, 4 negatif yang 1 positif. 4-nya itu angry, shy, jadi dia ini shy dan saya memang tahu. Saya juga sangat shy waktu kecil ya. Sangat-sangat shy gitu. Jadi saya pernah satu waktu tuh di sekolah, kalau kita kan SD SMP itu kan ada nyanyi di depan itu. Saya nggak pernah nyanyi. Karena ya
nggak tahu kenapa lah ya. Tapi saya nggak pernah nyanyi gitu karena saya sangat pemalu. Jadi si anak ini tuh dia kebawa tugas temennya di dalam tasnya dia. Nah habis itu si mamanya Monik nanya gitu, kebawa nih PR teman kamu, mau mami balikin nggak? Wah dia langsung malu sekali, dia malu sekali sehingga akhirnya dia ngamuk di rumah, marah-marah gitu. Lalu saya langsung udah tahu, ini karena malu nih, gitu. Ini karena dia malu. Tapi karena dia malu, responnya tuh agak over gitu kan ya, agak over gitu. Nah waktu saat itu mamanya jadi marah lagi ke dia marah lagi gitu. Jadi akhirnya dua marah gitu kan ya. Ada perang dunia akhirnya ya, perang dunia. Nah saya tahu gitu, oke saya mesti ngapain gitu kan ya. Saya mesti memberikan anak ini rasa aman. Gitu. Mesti memberikan dia boleh untuk jangan khawatir gitu, nggak usah. Kalau butuh bantuan untuk kita temenin, kasih tugasnya ini, kasih nggak apa-apa gitu. Tapi perangnya tuh seru banget lah gitu ya. Jadi tetapi ya balik lagi, waktu kita mau, waktu kita ada, kasih karunia itu ada kok. Gitu. Jadi yang saya bisa melihat adalah walaupun kita tick all the boxes, bukan berarti hidup kita ini akan perfect ya. Hidup kita ini akan penuh dengan masalah, akan penuh dengan tantangan, akan perlu dengan tantangan gitu. Mendidik anak-anak itu adalah tantangan. Ada PR gitu ya, karena balik lagi mereka tuh harus belajar. Belajar dari rasa aman, tapi mereka juga harus diarahkan. Karena firman Tuhan tuh selalu bilang kan, anak-anak itu harus diarahkan. Harus diajar terus-menerus. Gitu. Jadi saya mendorong mungkin Bapak Ibu semua yang punya anak, harus banyak juga investasi di anak-anak kita. Gitu. Investasi anak itu bukan tugasnya sekolah ya, atau bukan tugasnya kega, tapi itu sebenarnya tugas kita semua. Kita yang mau punya anak kok masih kasih orang lain yang tugas mendidik gitu kan ya. Ya kita yang mau punya anak mau nggak mau kita harus mendidik mereka. Kita harus invest waktu. Kita mau nggak mau harus invest waktu, invest emosi gitu ya, invest emosi, invest juga hikmat yang kita miliki. Tetapi nggak usah khawatir karena kasih karunia-Nya selalu cukup. Jadi ini satu ayat yang tueng banget beberapa waktu ini. Ayat itu di 1 Korintus 15 ayat 10. Di situ berbicara, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Jadi ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus ya. Rasul Paulus tuh adalah orang yang fighter banget kan ya. Kita tahu dia banyak nulis firman Tuhan, di penjara lagi tulisnya ya. Dan dia nggak pernah menyerah, dia orang yang sangat militan gitu ya. Tetapi di sini dibilang, dia itu bisa bekerja keras bukan karena kekuatan dia sendiri. Bukan karena mentalnya dia yang luar biasa, bukan karena fighter spiritnya dia. Tetapi dia bisa bekerja keras karena kasih karunia Allah. Jadi sama dengan kita sebenarnya. Kita tuh bisa bekerja, kita bisa semangat, bisa berapi-api, itu karena kasih karunia. Kita bisa ada hikmat, itu karena kasih karunia. Nah jadi memang yang harus kita andalkan, yang kita harus mengerti, kekuatan itu bukan dari kita. Kekuatan itu dari Tuhan. Jadi tugas kita adalah apa? Mau aja sebenarnya. Willing aja. Ya Tuhan, saya mau ajar anak-anak saya. Hikmatnya ada, kasih karunia-Nya ada. Tuhan saya mau sabar deh Tuhan untuk anak-anak saya. Hikmatnya ada, kasih karunia ada. Gitu. Jadi di dalam segala hal, waktu kita mau, maka selalu ada kasih karunia-Nya. Dan ayat terakhir adalah di Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Jadi jangan kalah, jangan menyerah, karena akan datang waktunya kita akan menuai. Tapi kita nggak tahu waktunya kapan kan ya. Kita nggak tahu waktunya kapan, tapi akan ada waktunya. Kita akan menuai. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk
siang hari ini Tuhan kami bisa berkumpul, kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman ini tidak ada yang sia-sia Tuhan. Ajar kami untuk melakukannya Tuhan, karena kami percaya kekuatan itu berasal dari Engkau. Kasih karunia itu ada untuk setiap kami ya Tuhan. Untuk setiap kami yang mau melakukan apa yang benar. Mau melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Karena kami ingin menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan sebagai Raja dalam hidup kami. Biar Engkau yang bertahta dalam hati kami Tuhan. Biar kami menjadi alat-Mu. Ajar kami untuk mendidik anak-anak kami dalam kebenaran. Ajar kami untuk investasi Tuhan dalam pasangan hidup kami. Investasi dalam anak-anak kami. Ajar kami Tuhan untuk membangun keluarga kami Tuhan. Menjadi keluarga yang menyenangkan hati-Mu. Yang memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu diberkati semua. Amin, luar biasa. Saya jadi keinget nih kalau ngomongin investasi. Bapak Ibu siapa yang pernah beli deposito atau taruh deposito di bank? Biasa kan semua kita entah digital atau yang kertas manual ke bank, biasa ada agreement-nya kan? Yang kita harus sepakatin. Jadi di situ ditulis bahwa Bapak Ibu akan dapat taruh sekian, nominalnya akan dapat bunga sekian. Jadi udah ada hasil akhirnya yang Bapak Ibu akan terima gitu. Jadi pas tadi sepanjang Comic sharing Tuhan ingetin saya, ternyata di firman Tuhan juga ada agreement-nya bahwa kesepakatan yang Tuhan kasih buat kita bahwa ketika kita hidup benar, janjinya apa gitu. Di Mazmur 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi itu janji buat setiap kita. Jadi kayak kenapa ini kan dibilang anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti kan. Padahal anak cucunya belum tentu orang benar loh. Kitanya orang benar, kita punya anak cucu, janjinya adalah anak cucu kita nggak akan pernah minta roti. Artinya apa ya, sesimpel karena orang benar tidak akan membiarkan anak cucunya hidup jadi orang yang tidak benar gitu. Jadi ini kayak saya jadi ingat kayak sepanjang Comic sharing itu step-stepnya ini agreement perjanjian akhirnya. Jadi Bapak Ibu tahu saat setiap kita udah ditanamkan nilai-nilai, nah setiap kita akan jadi orang yang percaya aja bahwa ketika kita hidup benar, kita didik istri kita, pasangan kita, anak-anak yang Tuhan percayakan, akan ada janji yang Tuhan kasih. Dan janji Tuhan selalu ya dan amin. Oke, akan ada pengumuman, play video. Oke, ada kesaksian ya, Kak Eva dengan Kak Duna. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanggal 10 sampai 13 Mei yang lalu, kami dapat kesempatan untuk kembali melayani di Jogja. Ini kesempatan kedua. Jadi ini di penghujung akhir zaman ini Tuhan bukakan pintu-pintu. Jadi kita mesti dengan sigap bergerak untuk
masuk ya untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk memberkati tubuh Kristus. Ya. Boleh ditayangkan foto-fotonya? Next ya. Kami dapat kesempatan melayani di Gereja Isa Al-Masih di Ngentak. Ini gereja di desa ya. Di situ kami menyampaikan soal berbagi tentang membangun rumah Tuhan. Berikutnya, nah ada kesaksian dari Mas Anton Mbak Duna tentang apa yang terjadi di Cirebon. Juga kesaksian dari Madiun tentang apa yang terjadi pada anak-anak muda. Berikutnya, nah ini kami melayani di sana. Next, nah inilah gereja kecil di desa ya. Tapi semangatnya luar biasa. Nah kemudian kami juga ada kesempatan untuk melayani kembali di Persekutuan Ekumene Immanuel di Sleman. Ya. Ini saya kira lebih dari 10 ya. Ada 12 gereja yang bergabung di situ. Ada dari Mawar Sharon, dari GBI, GPDI, Gereja Baptis, GKI, GKJ. Ya. Pada pertemuan pertama, kunjungan pertama kami membagikan tentang maksud abadi Allah dan juga pola kemah Musa yang sama-sama kita pelajari. Sekarang kita belajar soal peta zaman, sambutannya luar biasa karena mereka menangkap sesuatu. Bapak Ibu kalau lihat di gambar yang paling tengah itu ada tulisan yang paling bawah warna merah apa? No play. Begitu mereka tahu, ini komentar dari mereka ya. Begitu tahu bahwa waktunya sudah dekat ya, ini bukan soal tahunnya, tapi bahwa waktu Tuhan, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, langsung mereka bilang no play, itu artinya jangan main-main. Ini Pak Bu Yuli dan Pak Yanto, pemimpin persekutuan tersebut dari Mawar Sharon. Berikutnya, dan ini kesaksian, nanti teman-teman bisa cerita juga kesaksian dari Ibu ini, kesaksian sangat menarik. Berikutnya, nah ini Ibu Tobing yang bilang no play gitu ya. Berikutnya, nah, ini persekutuan tersebut. Next, dan kami juga dapat kesempatan untuk sama-sama membantu mereka melakukan tes karunia supaya di dalam komsel mereka bisa mengobarkan karunia yang Tuhan berikan pada mereka. Next, ya ini prosesnya Mas Anton Mbak Duna yang memimpin. Ini karunia yang ada pada mereka. Ini baru para pemimpinnya ya. Kemudian nanti akan dilakukan di komsel masing-masing. Kami juga dapat kesempatan untuk melakukan kunjungan dan doa. Ini keluarga Oma Un itu adalah keluarga, boleh kembali yang tadi. Ini adalah orang tua rohani kami selama kami pada waktu kami di Jogja. Oma Un yang paling belakang sana adalah Cik Lani. Cik Lani itu adalah dulu memuridkan istri saya yang jadi sampai seperti ini. Itu hasil dari investasi dia dalam hidup istri saya. Jadi ini Madio berdoa untuk Oma Un. Next, ini juga kami kedatangan teman dari Semarang untuk kami diajak untuk berdoa bersama untuk mendoakan rumahnya. Tapi yang poinnya adalah kami memang melakukan doa bersama-sama di situ mendoakan rumah yang akan dijual ya, tanah yang akan dijual. Tapi poinnya adalah di situ kesempatan ini beberapa gereja ngumpul loh. Teman dari beberapa gereja sama-sama berdoa di situ ada rasa kesatuan tubuh Kristus. Nah ini kalau ini Mas Anton dan Mbak Duna mengunjungi teman saudara ya Mas Anton ya, nanti bisa cerita. Itu saudara yang lama sekali, puluhan tahun gak ketemu, tapi ada kesempatan untuk ketemu dan mendoakan. Next. Nah ini kami berdoa untuk keluarga Pak Yanto yang memimpin Oikum ini. Silahkan Ibu Eva dan Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Hal yang mau saya sampaikan sedikit mengenai kesaksian ini adalah sebetulnya tentang bagaimana seorang anak yang tumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, sampai akhirnya orang ini juga menjadi satu pendoa yang luar biasa. Ya. Tapi sebelumnya saya mau intro sedikit. Memang saya percaya nggak pernah ada yang kebetulan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini sebetulnya yang saya mau sampaikan ini sebenarnya relate banget sama yang Bro Mike sampaikan ya. Bahkan nanti tentang bagaimana orang tua mendidik anak, ya intinya tentang didikan kepada anak. Bahkan nanti kami setelah ini juga kami akan melanjutkan penyampaian equipping mengenai penyerahan anak. Ya. Jadi kalau Bro bersedia nanti Bro aja yang gantiin. Ya, pilihannya cuma 2, Bro yang gantiin atau kenakalan Bro waktu muda saya sampaikan nanti. Oke, baik Bapak Ibu.
di dalam persekutuan doa yang tadi Pak Yanto dan Bu Yuli pimpin, ya itu adalah Komsel Oikumene sebetulnya. Ya persekutuannya. Oke. Ketika selesai kami melakukan bagian kami untuk membagikan kebenaran firman Tuhan, jadi pas fellowship, ya Mas Syah dan Mbak Eva kedatangan siapa begitu, dan kami berdua juga kedatangan siapa, intinya pengen ngobrol, memanfaatkan waktu yang enggak banyak untuk kita bisa berfellowship dan tukar pikiran ya. Ada satu ibu yang mendatangi kita, dan kemudian kami terlibat pembicaraan ya. Luar biasa, kami sangat diberkati dengan waktu yang sedikit itu ketika ibu ini menyampaikan bahwa dia semasa kecilnya itu tumbuh diberikan kebenaran begitu luar biasa firman Tuhan, tapi bukan oleh bapak ibunya. Nah ini agak berbeda ya. Ya ini mungkin bukan menjadi satu contoh yang ideal. Tetapi ketika kebenaran firman Tuhan itu betul-betul diterima dan secara konsisten dia terima sampai besar, dan itu akan berdampak ya. Sayangnya memang bukan dilakukan oleh bapak ibunya. Bapak ibunya adalah seorang pebisnis ya, tetapi terlalu sibuk ya, nggak seperti Bro tadi. Puji Tuhan kalau Bro bisa lakukan semua buat anak-anak, dan akhirnya seperti diserahkan begitu kepada babysitternya lah, kira-kira seperti itu. Ada seorang ibu, dan waktu jadi babysitternya sebetulnya usianya sudah cukup tua. Nah yang saya mau sampaikan adalah ibu babysitter ini itu adalah orang yang tadinya bukan orang percaya menjadi orang percaya. Dia dikucilkan dari kampungnya, diusir dari kampungnya, tidak diakui oleh keluarganya, intinya disuruh pergi. Dan akhirnya di dalam perjalanannya dia mungkin lemah karena dia merasa penuh deraan di dalam kehidupan dan di dalam hatinya tentunya. Dia pingsan di depan satu gereja. Dan satu gereja itu adalah tempat di mana si orang tua anak ini tadi berjemaat. Ya. Walaupun juga nggak taat-taat banget sih ya. Nah akhirnya entah gimana ceritanya si ibu ini menjadi babysitter di keluarga itu. Bapak ibunya sibuk di satu gereja apa saya lupa ya. Sehingga didikan kepada anaknya diambil alih oleh babysitter ini. Dan secara konsisten dia mengajarkan kebenaran. Ayo kamu harus ke gereja. Ayo kamu harus baca firman Tuhan. Pada waktu kecil si ibu ini selalu dipangku, dipeluk dan diajarin, ditumpangin tangan, dikasih kebenaran firman Tuhan. Kalau dia malas itu betul-betul didiemin sama babysitter ini. Apalagi dia malas ke gereja. Jadi setiap hari dia ke gereja yang berbeda dengan orang tuanya, dibawa ini anak. Sampai terus tumbuh besar. Akhirnya anak ini betul-betul menjadi anak yang saya sebut unggul lah ya. Karena dia betul-betul hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di usia 27 tahun ketika dia menikah, ibu ini meninggal di usia 84 tahun. Dan apa yang bisa saya bagikan pada akhirnya, ibu ini pada akhirnya sekarang menjadi pendoa. Luar biasa. Ya, menjadi pendoa. Oh iya, itu fotonya ya, yang sedang berdiri. Ya, mungkin saat ini usianya sekitar 58 tahun kalau nggak salah ya ibu ini. Dan diceritakan sungguh dia ceritakan bagaimana hidupnya itu dibimbing oleh babysitter ya. Dan ternyata ujung-ujungnya di dunia ini sempit banget. Ternyata ini adalah jemaat yang sama dengan Mbak Eva sama Mas Cah pada waktu mereka masih bergereja di Jogja. Tetapi mungkin waktu tidak saling mengenal. Jadi Bapak Ibu, saya cuma mau menyampaikan, mari waktu yang masih ada dengan anak-anak Bapak Ibu, apalagi yang masih kecil-kecil, dampingi, ya. Kemudian seperti di ulangan tadi, ya, beritahukan kebenaran itu berulang-ulang, ya. Ya, memang ini satu contoh yang baik diambil alih oleh orang lain, tetapi bukan jadi produk yang gagal, ya. Tetapi tentunya anak kita adalah kita sendiri yang harusnya melakukan didikan bagi mereka sampai anak ini hidup nantinya di dalam kebenaran. Itu yang saya mau sampaikan, mungkin akan dilanjutkan istri saya. Baik, Shalom. Kemarin perjalanan kami ke Jogja itu ternyata banyak yang kami kerjakan juga ya. Salah satunya nanti mungkin bisa fotonya ditayangin juga, ketika kami harus mendoakan rumah dan tanah dari seorang teman. Teman kami ini tinggalnya di Semarang, sebenarnya awalnya temannya Eva ya, tapi ya sekitar 2016 kali ya saya juga kenal dia akhirnya.
Dan karena dia tahu kami ada di Jogja, jadi dia bilang, dia minta tolong boleh nggak kami datang juga ke rumahnya mereka yang di Jogja. Dan rumah ini sebenarnya rumah kakek buyutnya lah ya. Jadi turun-temurun, dan rumah itu mungkin mau dijual tapi juga nggak laku-laku. Tanahnya besar sekali, kami juga kaget waktu datang, ternyata 6.000 meter tanahnya, besar sekali. Dan waktu kami masuk, kalau saya sih senang ya, maksudnya ngeliat rumah itu kan rumah-rumah Jawa zaman dulu gitu ya. Tapi memang spiritnya nggak enak sekali waktu masuk ke dalam itu. Dan kita mendoakan di situ, di tanah itu juga dulu bekas gudang, bekas pabrik lah, saya nggak ngerti lah. Jadi banyak ruangan-ruangan yang juga sudah tertutup, nggak bisa dibuka. Dan sampai udah tanaman-tanamannya udah tumbuh di mana-mana ya. Dan memang spiritnya nggak enak sekali waktu kita masuk ke rumah itu. Kami mendapatkan spirit yang, kalau saya dapatnya ada kekerasan dalam rumah itu. Tapi kalau Mbak Eva kemarin dapatnya tentang perzinahan ya. Jadi kita doakan di situ. Ya memang waktu itu saya ngerasainnya bahwa gini loh. Itu kan panas sekali, hari ini kan panas banget ya. Itu panas yang super duper panas banget, apalagi waktu ke halamannya kan besar sekali. Tapi waktu saya berdiri di halaman, saya doa di halaman, itu saya merindingnya minta ampun. Padahal itu panasnya luar biasa gitu. Saya bilang, wah ini benar-benar nih tempat ini. Saya hanya bilang bahwa tempat ini sekarang sudah menjadi milik Tuhan. Darah Yesus tercurah di tempat ini. Saya merasa bahwa kita harus merebut daerah-daerah, tempat-tempat yang itu harusnya milik Tuhan, bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Gitu. Jadi kemarin kita merebut tanah itu lagi dan kita deklarasikan bahwa tempat ini milik Tuhan Yesus. Darah Yesus tercurah di tempat ini, di tanah ini. Kita ambil alih lagi tempat itu. Dan ya itulah yang kami kerjakan di sana, karena itu tanahnya daerah yang sangat strategis sekali di pinggir jalan raya. Kenapa? Oh ya, dekat perempatan. Jadi maksudnya harusnya orang tuh bisa ngelihat sekali tanah itu gitu. Tapi entah kenapa ya sulit sekali untuk tanah itu terjual gitu kan. Dan kami kemarin ya menolong teman kami ini untuk mendoakan tanah itu. Itu saja. Ya, jadi 2 kali ke Jogja kami mendapat mendapat pesanan untuk doain rumah ya. Jadi yang ini nih, ini sebenarnya posisinya, ini rumah ternyata teman-teman Jogja pada tahu ternyata ini sangat legend tempatnya karena pabrik teh, lalu kemudian tempatnya juga bagus di perempatan Pingit. Kalau teman-teman Jogja tahu perempatan Pingit Kiai Mojo nomor 1-2. Jadi pas di perempatan itu, ini terkenal banget tapi kondisinya mengerikan betul, memang tempatnya seperti itu. Nah yang saya mau ceritakan adalah, boleh Mas Wahyu mundur, ya, salah, ya maju ke depan terus, ya, ya, lanjut lagi, nah yang satu lagi, yang tadi, ini dia, yang satu, ibu yang tadi, inilah si ibu no play ya. Nah jadi gini Bapak Ibu, ibu ini namanya Ibu Rita Tobing. Nah Ibu Rita Tobing ini adalah seorang ibu yang datang ke Jogja karena anaknya kuliah di Jogja. Nah jadi dia berkata, Ibu Eva katanya, dulu saya sudah pernah 3 kali ke Israel dan dipimpin oleh seorang hamba Tuhan yang besar katanya gitu ya, dia menyebutkan namanya. Tetapi waktu dia katakan untuk ayo dibaptis, waktu itu di Sungai Yordan, saya tidak tergerak sedikit pun. Sudah 3 kali, ditawarin 3 kali, saya tidak mau, tidak ada keinginan saya untuk baptis. Tapi pada waktu Februari kami datang ke sana, lalu kemudian dia tahu tentang pola kemah Musa itu, dan hari itu dia bergetar hebat. Dan pada waktu itu juga minggu depannya dia memberikan diri dibaptis ya. Nah jadi dia bilang bahwa pada waktu habis dibaptis katanya gitu, saya menemukan kuasa Tuhan di dalam kehidupan saya. Sejak saat itu Bu Eva katanya gitu, saya setiap pagi
biasanya dengar azan subuh. Dan saya selalu marah-marah kalau dengar azan subuh. Karena itu sangat ribut. Tapi buat saya saat azan subuh tiba, saya bangun, yang saya cari bukan panci Ibu Eva. Tapi saya boleh mencari Tuhan. Jadi sekarang no panci dalam hidup saya. Saya masuk pagi, saya langsung berdoa cari Tuhan. Semenjak itu Ibu Eva sampai hari ini saya tidak pernah lolos untuk tidak menyembah Tuhan. Dia bilang gitu. Jadi saya tidak pernah mencari panci lagi. Jadi Bapak Ibu, dia berkata begitu tuh ya, dia kan kesaksian. Jadi Bapak Ibu, no play dalam hidup kita katanya kita. Nah, jadi hari itu kata no play menjadi trendsetter, trending topik di tempat itu karena dia bilang bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang. Jadi kita harus sungguh-sungguh. Tadi saya setuju dengan Bro Mike mengatakan bahwa sebetulnya ketaatan kita karena kita tahu bahwa kita sungguh-sungguh. Seringkali ada firman di sini disampaikan tapi kita tidak terlalu sungguh-sungguh melihat itu benar atau berhasil. Tapi kalau kita sungguh-sungguh maka kita akan mengerjakannya dan kita ada hasil yang sebab bukan karena usaha kita tetapi sebetulnya karena Tuhan yang memberikan kasih karunia kepada kita. Demikian kesaksian kami dari Jogja Bapak Ibu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mantap, nih double nih berkatnya hari ini ya. Saya yakin Bapak Ibu on fire karena waktunya sudah singkat, kedatangan Tuhan sudah segera. Orang-orang yang alasan utama kenapa bulan ini tema keluarga, salah satu yang kami diskusikan yaitu biar orang-orang di sekitar siapapun, dimanapun kita ada kasih Tuhan keluar lewat hidup kita, lewat keluarga kita, lewat semua yang kita lakukan dan orang-orang bisa ketemu Tuhan lewat hidup kita. Oke, ada pengumuman selanjutnya. Hari ini akan ada pertemuan bulanan. Yang minggu depan, sorry. Minggu depan ada pertemuan bulanan, terus ada equipping, pelepasan hari Sabtu tanggal 27 Mei, Sabtu besok. Jadi ini saya waktu itu ikut sama Kak Eva yang waktu sebelumnya ya, equipping inner healing gitu. Itu very good, sangat luar biasa, sangat diberkati. Jadi saya mau encourage Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu hari-hari ini sampai hari ini merasa ada banyak yang stuck dalam hidupmu, yang kayaknya tuh aku mau maju, mau cari Tuhan tuh susah gitu. Kalau saya waktu itu sharing sama teman-teman FL, salah satu cirinya kalau baca Alkitab suka ngantuk. Nah itu bisa jadi kurang tidur sebenarnya. Bukan. Enggak, tapi itu memang ada sesuatu yang kami evaluasi gitu di Komsel, di teman-teman yang kami layanin. Ada orang-orang yang ketika dia mau cari Tuhan tuh gampang ngantuknya luar biasa walaupun tidur udah cukup. Rasanya tidur udah cukup, tapi ketika masuk firman Tuhan ngantuk luar biasa. Saat mau saat teduh ngantuk luar biasa. Saat mau dengar penyembahan rasanya susah gitu. Ya, mungkin Bapak Ibu harus ikut equipping pelepasan ini gitu. Ada sesuatu yang Bapak Ibu harus dilayanin lebih lanjut untuk ada terobosan dalam perjalananmu ikut Tuhan. Gitu. Jadi saya sangat encourage Bapak Ibu untuk hadir di hari Sabtu tanggal 27 Mei jam 10 pagi di ruangan ini. Jadi boleh dikosongkan waktu dari hari ini, diatur janjinya di hari Sabtu boleh di-available-kan waktunya untuk ikut. Lalu ada penyerahan anak hari ini, kelas yang kedua di lantai 5 ya. Oke, lantai 5. Jadi untuk yang kemarin udah ikut kelas pertama bisa dilanjutkan. Lalu hari ini ada kelas Sitri jam 12.30 mengenai membangun komunikasi yang sehat dalam hubungan. Yang di ruangan ini Sitrinya nanti. Jadi untuk teman-teman yang lagi bangun hubungan akan masuk dalam pernikahan boleh ikut kelasnya di siang ini. Oke, kita mau akhiri ibadah sama-sama. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama, yuk kita mau doa. Oke. Saya lupa nih mumpung berdiri, ada sahabat baru, boleh angkat tangan. Mumpung sama-sama berdiri jadi nggak terlalu kelihatan lah. Bercanda. Kita sangat welcome teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir tempat ini. Kalau belum punya ibadah yang tetap hari Minggu boleh join sama-sama kita. Oke, yuk kita mau akhiri ibadah sama-sama. Kita mau doa, Tuhan kami bersyukur hari ini Tuhan lewat pesan-Mu, lewat hadirat-Mu Tuhan di penyembahan kami tahu persis Engkau hadir di tengah-tengah kami hari ini. Dan kami tahu Tuhan
setiap benih firman yang Engkau udah tanam dalam hati kami. Kami mau komitmen untuk jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ada berkat besar yang Kau sediakan buat hidup setiap kami saat kami bergerak dan berkomitmen menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua pesan-Mu yang kami boleh terima hari ini. Saudara, kayak mau akhiri ibadah kami Tuhan, kayak mau serahkan sepanjang minggu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau udah percayakan banyak dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan Kau berkati setiap komsel di sepanjang minggu ini. Juga Engkau berkati setiap pelayanan dari setiap jemaat di tempat ini Tuhan, dimanapun kami dipercayakan Tuhan. Pekerjaan kami, mungkin aktivitas di rumah kami Tuhan, semuanya kami tahu Engkau mau pakai setiap kami Tuhan untuk jadi alat-Mu, untuk memberitakan kerajaan Tuhan, untuk lingkungan, untuk orang-orang yang kami temui. Mari jemaat Tuhan angkat tangan-Mu, terima berkat Tuhan, pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah, terimalah damai sejahtera, kasih, sukacita, semua berkat yang berlimpah dari Tuhan. Hamba berdoa, gak ada satupun yang miskin di tengah kami. Apa yang disentuh oleh tangan kami berhasil Tuhan. Kemanapun kaki kami melangkah, ada hadirat-Mu menyertai. Pulanglah, diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.